Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Tetap semangat ya. Iya. Biarpun jam terakhir kita harus tetap semangat. Hari ini ada yang tidak masuk. Ada. Siapa? Yohana. Oh iya, sakit ya? Ya. Ya, kita doakan agar teman kita lekas diberi kesembuhan. Amin. Nyapa kok mau tengah-tengah ya. Gimana? Ini jam terakhir harus semangat. Biar semangat kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semua. Biar nggak ngantuk yuk. Hadap ke depan, hadap ke depan. Nah, jadi ikuti yang ada di sini. Jadi nanti gerakannya samakan dengan yang ada di situ. Pasang. Oke, skip. Loh. Mulai. Yuk, mulai yuk. Foto, foto. Paku. Terus ikuti. Yuk, tarik. Lempar. Oke terus. Yuk lah. Putar. Stop. Pencet. Bisa. Terus makan di kekuatan Lanjut. Pukul seperti ini.
Ya, terima kasih. Jadi silakan yang hajatnya masih menghadap sana bisa hadap sini disesuaikan. Nyapa kono piye nah, hati-hati yo. Apa. Ya sebelum pembelajaran kita lihat dulu Trenggalek merupakan salah satu kota yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kota ini terkenal dengan destinasi wisata pantainya yang indah. Hamparan pantai di Trenggalek memiliki pasir putih yang bersih dan cantik. Tidak heran jika banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Daerah ini juga terkenal dengan makanan khas yang menggoda selera. Mau tahu apa saja makanan khasnya? Simak pembahasannya di sini. 1. Saraba. Saraba ini merupakan salah satu jenis minuman tradisional khas Trenggalek. Bahan dasar yang digunakan adalah jahe, susu, dan gula aren. Cara pembuatannya hampir mirip dengan pembuatan modal jahe yang sudah umum dilakukan. Hal yang membedakan adalah penggunaan gula aren sebagai ganti gula pasir dan ditambahkan dengan susu. 2. Sego getuk. Apabila dilihat sepintas, tampilan makanan ini mirip dengan nasi kucing yang ada di Yogyakarta. Isinya adalah nasi putih dengan tambahan sambal teri, kemudian dibungkus dengan banyak tahu ini apa? Nasi apa? setelah dibungkus kemudian Sego khas mana? sebelum dihidangkan atau dijual. Masa jangan Nasi teri? dari sego Jadi tahu? adalah dengan tambahan Bendungan. sambal atau sambal terasi pedas. 3. Sego tiwul. Sego tiwul adalah sejenis nasi yang terbuat dari bahan dasar ketela pohon. Pembuatan tiwul ini dilakukan dengan cara mengupas bersih ketela pohon, kemudian direndam dalam air selama beberapa waktu. Ketela yang sudah direndam lalu dijemur hingga kering dan dihaluskan seperti tekstur tepung namun lebih kasar. Untuk memasaknya dengan cara dikukus seperti memasak nasi pada umumnya. Penyajian sego tiwul ini disajikan dengan berbagai macam lauk. Anda bisa memilih lauk yang diinginkan seperti ikan asin, sambal, urat, dan ayam lodok. 4. Nasi goreng anglo. Hidangan nasi goreng tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda. Namun jika Anda berkunjung ke Trenggalek belum lengkap rasanya jika belum mencoba nasi goreng anglo ini. Proses memasaknya menggunakan anglo dengan bahan bakar arang sehingga membuat aroma dan rasa yang khas. Nasi ini dilengkapi dengan tambahan mie, sayuran, telur, dan ayam sehingga lebih terasa nikmat. 5. Tahu lontong. Makanan sederhana ini mungkin juga Anda temui di tempat lainnya. Namun tahu lontong Trenggalek ini memiliki ciri khas yang berbeda. Tahu yang digunakan sebelumnya akan digoreng terlebih dahulu dengan dibaluri telur yang telah diberi bumbu. Cara penyajiannya dengan diberi irisan lontong yang disiram menggunakan bumbu kacang. 6. Rujak cingur. Sekilas tampilan rujak ini hampir sama dengan rujak cingur pada umumnya. Keistimewaan rujak cingur Trenggalek ini adalah memiliki racikan bumbu yang ditambahkan dengan petis khas Trenggalek. Aroma petis ini berbeda dengan petis pada umumnya karena memang hanya dibuat di Trenggalek. Teksturnya juga keset dan empuk sehingga lebih mudah untuk dipunya. Cobalah untuk mencicipinya dan rasakan bedanya dengan rujak pada umumnya. 7. Kue mangkok. Salah satu kue tradisional Trenggalek yang
Coba seberapa pengetahuan kalian tentang makanan khas yang ada di sini? Kalian coba ya. Apa ini? Bakar. Yang ini? Roti ul. Ini? Nih. Ini? Nah, kenapa saya kaitkan tadi gambar-gambar sama tayangan? Karena pembelajaran kali ini mempunyai tujuan seperti ini, mengidentifikasi berbagai jenis produk pangan lokal Kabupaten Kendal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kemudian kita mendeskripsikan karakter. Ya, karakter itu terdiri dari cita rasa, bahan, cara pengolahan dari produk pangan lokal Trenggalek secara lisan dan tulisan secara tepat. Itu yang tujuannya. Kalau kalian masih ingat kemarin di PG itu ada bazar. Mungkin ada yang ikut membuat sesuatu di sana. Ada. Mbak Sapa buat apa kemarin? Shirley, mana Shirley? Loh, kemarin buat apa Mbak? Minuman, kemudian dijual di stand. Iya. Ya, itu termasuk minuman. Itu produk pangan lokal. Kita minuman apa kemarin Mbak? Rumput laut ya. Ya dari sini rumput laut. Jadi kenapa kok kita mempelajari tentang ini? Karena efeknya itu akan terasa di relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan makanan lokal nanti berpengaruh terhadap ekonomi wilayah kita, kabupaten kita. Nah, misalkan di UMKM kemarin bazar ada yang membuat opak sambal, ikan bakar, itu kan meningkatkan perekonomian di wilayah kita. Tujuannya nanti seperti itu. Ya. Nah, sekarang silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai kelompok yang kemarin ya ini ya. Ya. 4 sampai 5 orang ini kelompoknya. Ya. Kelompoknya seperti ini. Hah? Oh, enggak apa-apa, resmi A sama resmi B. Jadi seperti ini. Tugas kalian adalah ya. Tugas kalian membuat sebuah peta pikiran atau peta konsep mind mapping seperti ini. Jadi kalian pilih makanan salah satu yang saya tadi ya, pilih salah satu atau kalian mencari sendiri, ya kan? Pilih salah satu atau kalian cari sendiri makanan khas di sini. Kemudian kalian buat peta konsep seperti ini. Bisa menggunakan Canva. Ya, silakan dulu menggunakan aplikasi Canva atau yang lain. Ya. Aplikasi paham ya, Pak? Aplikasi Canva ya atau yang lain. Satu kelompok satu, kamu pilih salah satu. Makan lokal misalkan di sini tiwul. Kamu buat asalnya dari mana, bahannya apa, diberi hiasan atau grafik yang bagus. Misalkan ada yang seperti ini. Nah, misalkan ini buat pohon dan cabangnya seperti ini. Misalkan ini contoh saja ya. Tapi isinya ini ya, memuat asal, cita rasa, keunikan, cara pengolahan dan bahan. Mungkin ada yang tanya Pak? Hanya satu kelompok satu bisa menggunakan aplikasi Canva atau apa terserah. Itu nanti kalau sudah kirim via WA ke saya, nanti dipresentasikan. Ya, bergantian melakukan presentasi. Ya, Pak? Ada pertanyaan? Ya, silakan dikerjakan. Yuk, yang nanti kelompok sini sudah sampai mana?
Jadi nanti ini adalah kemampuan kita dalam berbahasa ya, mendeskripsikan sesuatu kemudian kita mempresentasikan. Ini masih seputar kemampuan berbahasa pada teks argumentasi. Gimana? Ada yang sudah selesai? Bisa melakukan presentasi? Kelompok 2 sudah? Oh, ya. Silakan kepada teman akan dipresentasikan keempatnya ke depan. Yang lain disimak ya, nanti diberi tanggapan. Materi demo. Ya, silakan memperkenalkan diri kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin presentasi Tentang makanan. tentang makanan khas. Ya, apa Mbak? Sama-sama makanannya. Silakan ke situ, dekat situ, dekat situ. Iya, dekat situ. Iya. Ya, gimana? Modelnya? Soto ayam adalah makanan khas yang berasal dari negara Jawa Timur. Contohkan dari lodo ayam adalah ayamnya itu tidak dipotong, memiliki kuah kental dan ayam khas, serta memiliki rasa pedas. Bahan-bahannya adalah ayam panggang kental, salam serai, garam dan gula. Ya. Tepuk tangan, beri tepuk tangan. Ya, itu tadi adalah pemaparan presentasi dari kalian tentang makanan khas daerah kita, lodo ayam. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi, silakan. Ya, iya gimana kelompok 4? Setahu saya lodo ayam itu berasal dari Tulungagung, ya bukannya Trenggalek maksudnya itu. Tolong penjelasannya. Oh, jadi saya mengatakan dari Tulungagung khasnya bukan Trenggalek. Coba beri penjelasannya. Siapa yang mau menanggapi silakan dari kelompok 4. Iya, lodo ayam itu berasal dari Tulungagung, ada yang berasal dari Trenggalek. Kalau di Tulungagung itu lebih ke manis, kalau lodonya lebih ke manis, kalau di Trenggalek itu lebih ke pedas. Semua memiliki cita rasa sendiri. Bisa diterima ya? Ada lagi yang mau bertanya? Memberi tanggapan? Ya, kalau tidak ada, kembali tepuk tangan. Yo, siapa lagi yang siap dari kelompok 5? Siap, silakan. Oke, dikasih itu saja ya. Yo, bagi dua-dua. Wes, nah. Ada sini, ada sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana, Mbak? Sudah? Ya, itu tadi pemaparan dari teman kalian dari kelompok 4. Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Oh, iya ya. Kelompok berapa nih, Pak? Kelompok 2 lagi, silakan. Pertanyaan atau gimana? Jadi ini menyoroti tentang keunikannya. Kemudian sambal kacang itu sama saja, sambal kacang ya seperti itu. Bisa disebutkan sambal asal yang Madiun Jogja itu yang seperti apa keunikannya? Monggo, tanggapi. Kalau di daerah Madiun Jogja, sambal kacangnya sampai yang digoreng. Terus mungkin bumbunya yang lain Mbak? Dikasih kencur. Kencur. Ya, ada rasa. Oh, rasanya ada asam-asaman. Seperti itu Mbak, bisa diterima jawabannya. Bagus sekali, tepuk tangan jawabannya dan pertanyaannya. Mungkin yang kelompok lain, silakan. Iya, kelompok 5, silakan. Di situ kan budayanya ada nih yang saya tahu kan ini termasuk satu budaya dari sini datang apakah dari waktu itu ya. Itu porsinya tidak terlalu banyak seperti porsi nasi. Hanya untuk menjadi pelengkap. Jadi nilai gizinya seimbang. Oke, gimana Mbak? Kelompok 5, bisa terima ya? Kalau saya bertanya dulu, ya. Jadi gini dari saya, ya. Itu kan saya tadi di awal menjelaskan, ya makanan khas kita, Trenggalek, ya kan? Itu membuat pecel yang Anda tahu mungkin cenderung di Trenggalek tidak pernah beli pecel, belinya malah di Madiun, mungkin punya kenangan di sana. Yang ditulis adalah Madiun dan Jogja. Tidak apa, tapi nanti ketika kita pertemuan berikutnya tentang keunggulan dari makanan khas yang membuat khas Trenggalek ya Pak ya. Itu seperti itu ya. Nanti dibuatnya khas Trenggalek. Tidak apa-apa, keren, bagus. Terima kasih. Silakan duduk kembali, tepuk tangan semuanya. Ya, baik, terima kasih semuanya. Sudah beberapa kelompok dari kalian telah menyajikan tadi pemaparan bahkan presentasi itu luar biasa. Ternyata kalian sudah mengenal bermacam-macam produk pangan lokal yang ada di daerah kita. Tadi ada yang pecel, ada yang lodo, atau ada ikan bakar, ya. Jadi semua memberi penjelasan dan yang lain menanggapi, itu luar biasa. Mungkin apa yang kalian pelajari untuk hari ini yang bisa kalian dapatkan? Apa? Yang kalian dapatkan hari ini yang mungkin yang berkesan? Bisa mengenal berbagai makanan lokal. Dengan tujuan apa? Ketika kita mengenal makanan produk pangan lokal, kita tahu manfaatnya, kemudian kita bisa mengembangkan sesuai jurusan kalian. Apa jurusan kalian? KPI. Jadi ini relevan kalian mengolah produk makanan. Nanti kalau bisa mengembangkan, tahu akan meningkatkan ekonomi di daerah kita. Kalian bisa membantu perekonomian di daerah kita. Seperti kemarin yang di bazar itu kan kebanyakan warga lokal. Akhirnya apa? Ketika mereka mengembangkan suatu produk, mereka memiliki tingkat ekonomi yang tinggi dan membantu perekonomian di dalam keluarga atau daerah kita masing-masing. Seperti itu ya. Wah, untuk refleksinya, umpan baliknya nanti bisa saya share. Kalian bisa mengisi umpan baliknya, apa yang kurang, apa yang kalian inginkan lebih untuk pertemuan berikutnya, apa perbaikannya, nanti silakan saya share di WA, nanti silakan kalian mengisinya di Google Form, silakan memberi tanggapan ya. Seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya itu materinya adalah kita
akan menjelaskan keunggulan dari produk pangan lokal yang sudah kita sebutkan. Nilai unggul apa dan pasarnya di mana itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada yang tanyakan? Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa refleksi. Ya, kita persiapan, silakan siap-siap. Kita bisa keluar. Hati-hati jalan, jangan lupa untuk sangat ngebut ya. Jalannya nih banyak anak kecil bermain jam segini, jam pulang sekolah. Jadi hati-hati jalan, istirahat di rumah, dan sampai ketemu besok lagi dengan suasana yang lebih menggembirakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?